Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittahiba bi rahmatillah azaza ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir kemudian. Sehat semua? Wa aksamuhu salasatun ismu wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Aksamuhu kana bihil abdu yasir. Pembagian kalam dan bagian-bagian kalam itu ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi dibagi 3 macam kalam tadi. Mana yang masuk perkataan yang emang menjatuhkan apa yang menjadi doa ataupun ucapan kita kepada Allah sampai mufradnya sampai kepada Allah, itu terbagi 3: isim, fi'il, dan huruf. Pembagian kalam yang dipakai seseorang hamba untuk mencapai kehadiran Allah ada 3 macam. Kalau kita jarang dipelajari hal itu tadi, asal muap ternyata doa tadi tidak masuk syarat mutlak kita kepada Allah sesuai apa yang ada di Al-Faruq, majlis zikir ini, yaitu tadi dibagi 3. Zikir kepada Allah yang masih bisa langsung mufradnya kita kepada Allah. Aksamuhu kana bihil abdu yasil ilaihi salasatun kil. Kalam untuk husul Allah ada 3: isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Isim yaitu kata benda, nama, yaitu zikir dengan kata tunggal mufrad yaitu Allah. Itu isim fi'ilnya. Makanya kalau kita berbicara, Allahnya jangan sampai dibelakangkan, diutamakan yang di depan. Jangan bilang begini, contoh yang salah, berkah rahmat Allah. Itu salah, berarti Allah ini dijadikan kalimat kata kerja. Allah yang memberkati harusnya. Bahasa Allah ini selalu tunggal, harus di depan. Jadi tidak boleh disimpan di belakang. Ya tukang tuang MC, tilok ngaji. Malam ini berkah rahmat Allah, itu yang salah. Itu bisa durhaka ucapan seperti itu tadi. Ada dengan tulisan kalam Abdullah, bukan huruf ain nulisnya tapi huruf alif. Berarti dia menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Makanya dalam kalimat tulisan saja itu bisa durhaka kita dalam menyatakan beda ain dengan beda alif. Yang paling riskan di bacaan bismillah di mana Fatihah. Bismillah itu menghinakan Allah, bukan di situ tadi, tapi sin, bis.
jangan dipencet, bisa. Nah itu udah jadi artinya dengan menghinakan Allah. Dalam Allahu Akbar, barnya dipanjangin, itu durhaka. Berarti Allah bedug gede. Artinya, jadi Allahu Akbar. Kalau kita ada dalam sholat, di mana kita pas dari sujud kita mau berangkat lagi ke rakaat kedua, Allah lepas. Dalam hati dilanjut, Allah. Kan satu alif dua harakat, tidak boleh melebihi daripada itu. Jangan pas datang begitu jatuh kita di sholat, Hu Akbar, sudah dimatikan, dihidupkan lagi. Ini yang salah. Karena Allah tidak mati dan tidak dimatikan. Jadi Allah lepas, datang ke atas, Akbar. Jangan pakai Hu lagi. Kan udah dilepas, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Kan udah dilah, hanya itu udah mati di tengah. Berasa kita itu tidak durhaka, malah jadi durhaka. Makanya hati-hati. Di bacaan Fatihah, iyyaka na'budu. Jangan disambungin iyyaka na, nggak ada. Iyyaka na'budu, dipisahin. Jadi nggak nyambung. Ditasydidkan, jangan iya. Kalau iya bacaannya berarti menyembahnya ke matahari dan minta tolong ke matahari. Beda tasdid aja. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipisahin. Karena geus biasa sumut neraka kabeh. Iya kan na'budu, iya kan nasta'in. Itu kena neraka sih. Makanya ngaji pan tujuannya orang supaya bisa mereka. Jadi ulah siga Islam komucu, Islam turunan tingkong sampai ke icu. Tilok dipelajarin, bab wudhunya, bab sholatnya. Makanya utamakan, biarpun kita ngajinya ngaji udah kayak begini, yang penting kita sholat ini yang perlu dibenerin. Karena titihannya. Pertama rukun Islam apa? Syahadat. Yang kedua, ketiga, 4, 5. Sekarang dipegang ke Islam. Yang kelima tadi apa? Haji. Tidak kita berangkat haji masih kepegang ini keimanan kita. Yang kedua, yang keempat, puasa, zakat. Kita nggak mampu untuk zakat, masih kepegang tuh gasnya. Iman namanya. Yang ketiga, puasa, masih kepegang. Bila mana kita sudah jompo, sudah tidak bisa mampu lagi untuk puasa, masih ada iman kita. Kedua, lepas nggak? Berarti kalau semua orang yang melepaskan sholat, berarti sudah lepas dia daripada keimanan itu tadi. Ini sudah dianggap enteng. Mentang-mentang subuh kaburangan baik, tegukan rasa bersalah. Emang dengan kodo bisa? Kodo itu adalah sarana syariat. Kalau kita kodonya nggak merasa bersalah, sholat kita melalaikan ibadah sholat, ini celaka 12. Maka dari itu, mumpung kitanya masih mampu dan tidak ada untuk alasan kita meninggalkan sholat. Tidak bisa kita berdiri, duduk. Nggak bisa kita duduk, celentang. Nggak bisa kita celentang. Disolatin belum. Wadkuris marok baka watabattal ilaihi
Tartilah. Itu di surah Al-Mujamil ayat 8. Berzikirlah pada nama Tuhanmu dan curahkan perhatianmu kepadanya dengan penuh kesungguhan. Dari antisipasinya kita tidak boleh ketergantungan dengan sesuatu hal, entah makhluk hidup ataupun pekerjaan ataupun jual beli. Ini coba dibenerin antara lisan, pikiran kita dengan hati kita. Mantepin hati keyakinan kita kepada Allah. Hanya satu-satunya Allah yang segalanya buat kita. Tidak ada lain. Makanya kalau kita ingin mengetahui Allah, kenali diri sendiri. Ada pernah nggak ada yang nge-hotspot tiap hari untuk napas oksigen? Kok mau di hotspot nak kuning ini mah? Disekawat legai. Dipikir oleh kita, muhasabah diri kita setiap hari, nggak pernah diminta oleh kita. Tapi Allah selalu berikan, karena itulah yang kita butuhkan setiap hari, yaitu napas. Kalau kita dituntut untuk napas, beli oksigen sudah kehitung berapa. Kita tak pernah itu bersyukur terhadap napas kita yang masih diberikan kesempatan untuk nempel di dada kita. Kalau betul-betul memahami tentang nahunya hati, ini kalian pasti melebihi daripada dapat emas segede gunung, melebihi daripada uang miliaran. Hati bahagia terpilih malam ini hadir di tempat ini. Jauh berangkat, tidak jaminan. Jamaah Al-Faruq banyak di sini yang dekat-dekat, tapi tidak terpilih jadi tamunya Allah. Makanya rasa bangga diri kita sudah dimampukan, diberangkatkan bisa sampai ke majlis-majlis zikir, bisa nyampe ke majlis-majlis tholabul ilmi, yang nanti betul-betul kita setelah kita meninggal baru berasa hati kita. Apalagi tidak ada kepentingan yang lain. Orang mana ngaji atau lo kepentingan? Kepentingan masalah dunia lah, jadi berat. Kayak ngaji temenang, dunia nanti menang. Nestaan niat bismillah kita wakaltu Allah ya Allah ya Rabb. Niat kurang arek nyangan pangaruh. Niat saya untuk melaksanakan tholabul ilmi. Udah. Terus kepentingan naon. Coba tanamkan di hati kita. Karena dengan cara sholat, mau urusan apapun, as-sholatu mi'rajul mu'minin, tanamkan. Jadi kalau betul kita yakin kepada Allah, sesuatu hal yang emang ada di benak pikiran kita, beban permasalahan hidup kita, apapun bentuknya, itu hanya satu-satunya cara kita menghadap kepada yang maha. Tinggal ambil wudhu, jangan pikiran kemana-mana, urusan anak, urusan keluarga, urusan beban hidup, itu bisa kandas lewat kita menghadap kepada yang maha. Tinggal kita melakukan wudhu, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat, hadirkan hati kita, saya ini sedang menghadap Allah dengan mencurahkan di sholat tadi, karena sholat dalam pengertian itu doa, doa itu sholat. Cuman bedanya berdoa dengan mengadah tangan dengan sholat jauh. 100 kali lipat kita mohon dengan doa, itu masih mustajab dengan 1 rakaat lewat cara sholat. Karena sholat ini tidak ada perantara, langsung berhadapan dengan Allah. Bagaimana caranya dihadirkan hati kita yang selama ini mati? Jangan mikirin rakaat, jangan mikirin bacaan. Dengan rasa bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, nanti perasaan kita di bawah seperti kita ada yang ngeliatin. Makanya timbul rasa khusyuk di dalam bacaan-bacaan sholat tadi.
Terutama yang membuat jadi husud tadi adalah tumaninah. Lain itu tumpakan yang ini ngeunah. Nuk itu mah sakinah ngaranna, sareng aki-aki ngeunah. Benak Di umur-umur kita terakhir ini, tolong bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ulah sok ngacapra. Ujungnya iya Allah mah. Allah itu nggak ngelihat latar belakang kita. 50 tahun umur kita rusak semuanya dipakai maksiat. Di ujung kematian kita dalam keadaan baik, lunaslah semua kejelekan-kejelekan tahun sebelumnya. Apalagi sampai tanggal 15 besok ini, Senin malam Selasa, ini ujungnya pergantian buku kita. Nisfu Sa'ban, nisfu itu pertengahan di bulan Sa'ban. Bagaimana ujung tulisan catatan kita menggantikan di ujung kita tidak baik, banyak bolosnya, banyak malesnya, banyak maksiatnya, hancur hidup kita. Makanya usahakan. Dan jaminannya kalau seandainya kita baik di ujung pergantian buku, lain tutup buku, sia tutup buku, innalillahi, ganti bukunya. Waktu Rasulullah lagi tidur, diturun malaikat Jibril, bangun ya Rasulullah, saya mendapatkan perintah di malam ini nisfu Sa'ban, perintahkan untuk beribadah. Akhirnya Rasulullah sholat, disujudnya bukan main, sampai sempat istrinya Siti Aisyah menanyakan apa yang dilakukan. Tadi mendapatkan wahyu dari malaikat dari Allah melalui malaikat Jibril agar kita di ujung Sa'ban ini. Dan perintah puasa pun itu diturunkannya itu di bulan Sa'ban. Jarang ini kita taunya bulan Rajab kemarin dengan bulan Ramadan. Padahal inilah yang paling dicintai sama Rasulullah. Rasulullah SAW di bulan Sa'ban ini, matikan aku dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, dalam keadaan ngaji. Kau mau nunggu sekalolot, kau yang diperhatikan bikin kolot, bikin papisah ranjang wae, naon maksudnya? Lain buka apa ki urusan waduh, mutama mau nang sekali. Ayo kemoro anak mana harapan kan hirup. Ini sekalolot gimana sampai ranjangan, jadi kamar mana, di kamar mana? Bahaya. Jadi kuduna bikin kolot, bikin rapat, paharep-harep sarengna. Apalagi dia kayak kepada senyum iya. Omong soalnya. Nek pas saya kita jadi pada senyum kami. Iya napa peot itu peot. Jadi dicoba kita ini yang perlu ditakutkan. Malah Ramadan kepikiran aku sia naon. Lain puasana sih lain program lainnya. Jujur bae sih ada Allah. Udah kepikiran aja barang gue. Jauh kan kepikiran barang. Puasa encan siang semikiran albu atau naon. Hei, persiapan puasa mah iya persiapan dikeluarkan iya. Diprogramkan tuh. Makanya Sa'ban itu adalah bulan apa namanya penyiraman. Jadi latihan puasa Senin, Kemis,
belajar kita baca Al-Quran. Ulah imam apa sih? Jadi di mana nanti datangnya Ramadan kita sudah training, sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Dua program kan gue, ya Allah nasibkan mampukan saya agar bisa hatam nih untuk di bulan Ramadan ini. Atau seumur-seumur hidup sekali. Siapa ngerasain dia esin bebe. Ayah setik naik wakinya. Itu kayak kabar hutang tadi. Isim mufrad adalah raja segala isim. Isim tersebut adalah nama Allah yang paling agung. Makanya selalu kita dahulukan. Jadi kalau ada kalimat kedengarannya enak, tapi akibatnya fatal. Allah yang merahmati dengan rahmat Allah. Jadi kalau dikaji bahasa tadi itu mutlak, mutlak kita durhaka, sudah memperkerjakan kalimat kata kerja, jadi menyuruh. Masa hamba bisa menyuruh rajanya? Pokoknya mana nantinya kesimpulannya, bila mana kita punya beban apapun, gak usah mikir kemana-mana. Ulang kalau bahkan curhat, jaga ucapan lisan kita agar apa yang Allah tutup aib kita selama ini tidak dimurkai oleh Allah. Ini kebiasaan curhat, grup ibu-ibu ngomongin salakina, no salakina ngomongin salaki batur. Jadi ibadah kita banyak pun hancur. Jadi suami mau apapun, mumpung suami saya masih hidup, mumpung saya punya ladang ibadah, mumpung saya punya sawah. Geus aing masalah kisan aja teu usaha, teu boga penghasilan, aing bakti ka salaki aing. Karena Allah bisi besok takut tidak ada umur. Geus ngadakeun ibadah mah geus teu lalaki teu awewena kabeh ge eueuh jauh. Husu neta pas usoli doang sampai bar. Tidinya mah kemana Jadi tapi kalau terus kita belajar mencoba menghadirkan hati bahwa saya ini sedang menghadap kepada Allah dengan bacaan-bacaannya. Jadi yang disebut tumanina, setiap gerakan jangan dibarengi dengan bacaan. Dalam ruku pasti dulu rukunya. Kalau di hati sudah pas, lurus, baru subhana rabbil azim wa bihamdihi. Dosanya, bebannya, kehidupannya, semua urusannya Allah angkat, disimpan di otak belakang ini. Makanya rukunya harus mapan. Beres ulah iman. Mau ketiganya subhana rabbil azim wa bihamdihi sambil berdiri. Beresin dulu, udah beres, baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ardh. Eta mun artina mun urang paham, seluruh isi kebaikan bubusan dunia dan di atas langit berikan kepadaku ya Allah. Harusnya mah itu langsung dunia masih dakum, karena kita tidak ada tumanina, karena kita merasa memperhatikan rokaat dan bacaan, tidak merasa diri kita menghadap sama Allah, makanya nge-sholat nambah masalah. Siang geus ngadep kana sagalana. Kalau ngedoa itu 100 kali lipat kita baca doa, tidak akan bisa menyaingi satu rokaat dalam sholat. Kalau sholat mah menghadap langsung ke Allah metana. Kalau ngadoa mah lewat perantara. Ada guru, ada malaikat, aya hodang, aya dosa.
Masih banyak yang lainnya. Jadi bertahap. Kalau sholat langsung tidak ada perantara lagi, langsung kita ngomong dengan Allah. Berhubung Allah dengan sumut doang, ada di mulut aja, nggak ada di hati. Hatinya mati. Entah lamun jikiran dan naon dia tilok nempel nih hati. Nah sumut doang. Karena isinya tidak pakai, mufrodnya nggak dapat ke Allah. Nah, mata mau ngantak. Samanya dia mata istighfar 1000 kali, 20.000 kali. Kadang-kadang dikunci ku juri. Tidak ada ngucap Allahu Akbar. Terjemah sombong hiu. Malah bagi ngadengin. Dong terbuka dosa baik. Tolong mata jelema. Mata supaya muatak baik tentu dulu dikira. Ucap baik kurang dengan hati sirta jahat nggak jadi masalah. Ulah molohok menempokan. Mencarat yang ngantuk ke wayang tahan ngantuk mah. Ulah kermuji ke Allah. Nah, selama ia orang pilok bisa syukur ke Allah. Bisa nama ido, bisa ngeluh. Kalimat orang gitu, nuhun Gusti masih kena beda kesempatan itu. Udang sare mau aya ucing ya siap. Dibayarin jangan aya ketenaga bayangeun anya jual naon ka mana ieu sih. Haru-haruhan bae sia mah. Dan jelema mah kurang syukur jeung kurang ajar hirup. Coba rumah seorang teh biasa syukur atuh lah ngeluh ke. Jeung urang lamun dipaido naon paido bahasa Indonesia. Hah? Bisa tuh. Tanya ke budak Indonesia nyaon tuh ujung tuh. Nyaon teh kana paido. Semuanya. Paido aja. Oh, sun. Siapa? Sekolah tante si Haji. Paido aja. Aduh. Paido aja. Aing ngomong mah S2 ngomong nama. SD kelas 2 eureun. Paido aja. Paido aja. Hiburan Gus hiburan Kakak Gus mah hiburan. Jadi mulai introspeksi diri. Kalau seandainya kita yakin bahwa kita semua bakal mati, ingat kepada Allah, ininya jalan keselamatan kita. Nggak ada lagi. Jangan kita habisin mikirin anak, itu segala macam. Oh, kewajiban. Anak mah cukup kita doakan yang selamat-selamat. Gak usah kita takutkan, biarin cerita berlalu saja. Tapi endingnya maka bagi kebahagiaan, karena itu semua proses. Salah kita kumang-kumang listrik kermolor, salah kita tak jadi wali. Wali kan gitu tidak pusing, nu penting mah dahar. Sarek, udang, rokok, udun. Kita tim pemberhenti rokok. Rokok itu ngerokok paling enak itu berhenti. Itu nu paling enak ngerokok. Nya berhenti helang, mau bari ngopi, bari udut gitu. Ai bari lempang aja tengenah. Jadi yang paling enak ngerokok itu di mana kita sedang berhenti. Eureun heula terus ngarokok ngopi. Itu banyak. Eureun coba membari lempang ngomong kopi. Ngeplok. Kopi ngeplok. Jadi enak itu merokok berhenti. Gila maksud aing mah pengenahan bari ngopi. Coba sih yang ngerokok bari lempang. Jadi ngenahan kabesekan. Jangan nyawa nanti gue semangat dan naik cucu sebaiknya. Jadi umur orang ternyata nyawa umur ini. Jadi bisa muda bisa tua. Cuman nggak ada sedikit aja. Sedetik saja begitu ingat karena urusan akhirat. Selamat orang. Selama ini jujur pribadi kita nih, tidak ada keinginan di sana, tidak ada. Ini sarusa bae ngaji ini. Nusa nama tersibuk. Itu susah mau sibuk nih.
kayak bayi Jumat hari. Dong boga orang dalam sih yang menang bocoran. Nyampe teh. Dipaksakan kitanya berusaha karena urusan dunia aja usaha orang. Sakitu jauhna nanam biji-bijian, nanam segala macam. Punya harapan kita. Padahal belum tentu dia yang nanamnya aja bisa makan. Begitulah amal kita. Biarpun kita berdoa terus munajat kepada Allah, terus berzikir sama Allah, biarpun tidak berasa diri sendiri, demi Allah, sewaktu-waktu anak cucu kita yang merasakan itu tadi. Seperti orang tua kita menanam pohon kelapa segala macam, belum tentu orang tua kita memakan, tapi anak cucunya bisa makan. Itulah jaminan kita bisa berdoa kepada Allah. Jadi jangan ngomong gini, iya mengarahkan doa sapoe dua poe sih emang geus anu, dong wali bae. Udah jadi jabah. Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, kalau tidak dikabulkan doanya 10 kali baca alhamdulillah. Emang belum dibutuhkan. Yang Allah kasih ini yang kita butuhkan. Napas, sehat, nggak pernah diminta. Tapi selalu Allah kasih karena itu yang kamu butuhkan. Dilancarkan kuaing duit tadi rizkina, air siang nerima, air siang tenapas pasal baik. Ini bapak-bapak mau ditawaran, gelis tawaran demi Allah. Lamun paeh, daik deh. Kalau mati mayit sakuma gelis tadi artis teh hayang numpakan. Curahkanlah potensi-potensi diri zikir kepada Allah. Mantepin hatinya, hadirkan. Entah lagi zikir. Jadi nanti kekuatan hati kita ini menuntut fitrah hati yang bersih. Makanan netes air mata. Sengaja-sengaja mau bisa. Hati ku senang gagah-gagah, tetap aja dicolok mata nama kuai. Keluar si mata. Jadi mana yang ngeluarin air mata tadi itu sudah ke mufrodnya, sudah sampai ke atasnya. Dan ini hati kita nutup fitrah, timbul air mata. Begitulah prosesnya. Makanya kekuatan hati ini dilemahkan oleh zikrullah, eling ke Allah, diulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita ingat bahwa kita itu siapa hamba. Pan siapa rumah sama nang aing bae, napas aing diberi ku Allah. Kitu kudu nama. Sia nuhun burung ke Allah. Ya Allah terima kasih nuhun benar hati nuhun. Bawa duit bawa barang tina luhur tingkah. Laju aing nulungan di handap. Gede kayaknya duit tak gede nulungan. Mau dilepas. Teu ditulungan tak ku jelema eta. Padahal bisa gitu teh. Kayak kasur enon di handap. Jadi masih besar itu yang paling besar, kesehatan, masih diberi bisa makan. Jadi benar-benar tidak ada sama sekali kita berterima kasih kepada Allah. Masih ada suami, masih ada istri yang ngurusin kita. Syukuran gitu ya tadi. Jangan ngejar-ngejar terus yang kita belum didapat. Sakit entahnya. Lamun kita pintar mensyukuri yang sudah kita keterima, demi Allah, nanti yang belum didapat pun Allah kasih. Belajar coba bertafakur nikmat kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gusti nuhun diberi cager, diberi sehat, diberi kesempatan umur. Imapan bukan begitu. Datang ngeluh, ya ngeluh, itu ngeluh. Kan Allahnya ngeliatin. Berasa nggak sih Allah ngeliatin ke kita? Berasa nggak Allah mendengarkan semua apa yang dibicarakan di mulut dan di hati kita? Jadi nanti kesimpulannya, bila mana kita sepertinya ada apapun juga di pikiran kita, ulah curhat ke sesanya, curhat ke Allah. Lewat mana nih? Lewat sholat. Jika orang bukan kepentingan keperluan, baik ke bengitain.
Aing malapatan ambulan ieu emergensi PKK rek inget ka aing. Rada tenang-tenang bae saeutik. Oke deh. Henteu aing poho mah moal. Ngan kitu bae bablas dah. Pikiran tapi nek naon nya kana abi kitu ngomong napan polong we. Aing nama datang bae geus terang aing ulang ngaderan kasus be kasus ka aing ka abi. Kasusan maksudna. Enak, jadi ngaderan jauh bae yang silaturahmi ka abi. Sila teuing wah kan ngeunah nya. Ieu mah hang deui. Mun bisa mah eta urang teh saeutik naon bae di pikiran kita. Itu tanda Allah mau ngasih yang itu. Kalau pikiran angsuran, pikiran naon bae ya di pikiran kita, itu tanda Allah mau ngasih yang itu. Caranya bagaimana ngambilnya? Ngambilnya lewat sholat tadi. Di pas sholat sunnah mutlak boleh baca. Di sujudan yang terakhir mohonkan sama Allah. Tapi satu, kepikiran ada dua aja, batal dua-duanya. Ya Allah, hari ini saya mau bayar ini, hari ini saya mau beli ini, hari ini. Itu doang sih. Kalau 5 pertanyaan 5 hajat berarti 10 rakaat sholatnya. Tanamkan itu bahwa sholat inilah sebagai kita tiang agama. Sholat inilah sebagai penolong kita. Karena dengan sholat ini saya bisa berhadapan langsung dengan Allah, membicarakan apa yang menjadi beban-beban kehidupan ini. Karena Allah semuanya yang mengasihi itu. Jadi kita itu betul-betul butuh Allah, lain butuh dagangan, lain butuh jelema. Siapa pan kepikiran juga jelema bae geus sirik eta sebenarnya mah. Mun dina tasawuf itu harus baca syahadat 3 kali. Kita sudah masuk ke musyrik nasab. Menduakan Allah dengan bertuhan kepada manusia dan jual beli. Ini keimanan kita yang lagi digoyang begini. Dari rumah berangkat mau sholat Jumat, hujan gede payung eueuh, jadi moal ke masjidnya. Lamun ti masjid hujan gede, Lompat. Dia kasih lompat. Kopi. di sini ada dosa yang paling besar. Nyata dosa munafik. Jangan kalian melanggar sepertinya, melarang seseorang yang kalian langgar. Mamatahan bisa, ulah kieu ulah kitu. Jadi mun urang ngabohong ke, hoi, jadi, nah eta urang keur ngabohongan sorangan. Allah mah nyahoeun teh urang. Karena ngaji malam Jumat besan geus sakali, nempuh girimis teh teu wah paroe asana mau hujan. Sana moal dari sini ogah deh. Bisi mogok lah di jalan. Jadi kita naik-naik delek dan bisnis. Jadi bisnis aja lumayan tuh 5 buket kayak. Yang gede bensin eueuh ngabelan moal ngahutang. Eta bae siapa? Yang keing pan kana urusan dunia. Padahal teh jaminan eta hasil. Dibelaan urang kawan. Dari urusan dunia yang bakal kita tinggalkan. Makanya sudah banyak yang kita kumpulkan untuk ditinggalkan kita mati. Ninggalkan hutang, ninggalkan anak, itu kabeh. Tapi apa bekal yang kita mau bawa nanti dihadapkan pada Allah? Sudah punya tabungan apa kalian di sana? Ulah ngeunah-ngeunah. Asal geus paek mah tenang aja. Jangan bayangkan neraka itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Jelema berat baik 150 kilo berat badannya eta nekraga ka neraka 70.000 tahun. Komo nu kuru kieu? Nya hotel. Ngambang. Nu berat bae nu berat 70.000 tahun ka nyampe ka neraka. Sakitu berat. Mendingan ngeunah-ngeunahan aya batu ieu mah batuna hurung kan. Itu api neraka itu. Ada jembatan Sirat lain cai handapna seuneu. Cuman seuneunya teu digambarkeun kok. Enggak gambarna hideung saking panas. Asapnya di dunia itu adalah api. Asapnya.
Apa malam yang paling disenangi di bulan Sa'ban menuju kita menghadapi bulan Ramadan ini? Isi dengan ibadah semuanya, talil Quran, puasa, sunnah, sekali-kali baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Satu huruf dibayarnya ribuan kali lipat. Tidak dicatat oleh malaikat, tapi malaikat langsung ngomong ke Allah. Ya Allah, sedang baca alif lam mim. Sakit itu doang. Iya mah boro-boro jeung sajud. Saing pengen itu sahuruf 14 terus. Dahar mah terus baik. Ibadah mah loba prena. Wah, dengan keluarga. Sugih moal. Bae kami mempoe Jumat yang kudu tampil yang soleh geus teh tutup buku yang kudu boga tenaga kayak boga tabungan di akhirat. Sukan yatiman segala macam. Ieu mah tampilan ge dirobah setik mah. Jumat jam 11 geus nongkrong ae. Geus teu kabagian. Geus nongkrong di masjid, itikaf di masjid. Makmurkan masjid, lain makmur di masjid. Dari yunggeun bekarak hadir sia. Jadi kita mohonkan kepada Allah, terus kita minta taufik dan hidayahnya agar kita selalu diberikan hidayah agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan sisa umur kita ini di jalan yang betul-betul diridhoi sama Allah. Orang besar kita, anak cucu keturunan kita, Allah selalu lindungi, diberi keselamatan lahir batin sampai akhir hayat. Zikir merupakan pintu gerbang besar untuk memasuki kebesaran Allah. Jadi kalau terus kita berzikir, kita akan memahami apa yang menjadi dasar kita, siapa diri kita, siapa kebesaran Allah antara kita dengan Allah tadi. Biar nanti tidak ada penyesalan di akhir umur kita tadi. Di alam kubur seperti apa, agar kita bisa di alam kubur mendapatkan daulul jannah seperti ibarat di taman-taman surga. Orang tua kita yang sudah tiada, terus kita doakan agar mereka bisa ditempatkan, dimuliakan di sisi Allah. Bagi yang masih ada, diberikan kepanjangan umur, diberkahkan sisa umurnya, diberi kesehatan walafiat, agar kita masih bersama-sama dengan para mereka tadi, para beliau tadi. Maka dari itu sudah kita mulai dari sekarang, gak usah kita galaukan mengenai masalah masa depan kita seperti apa, tanggungan kita. Perbanyak kita istighfar, yang emang itu sudah tidak ada jaminan. Dengan kita memperbanyak istighfar, makin terbukalah kehidupan kita, kebaikan kita dimudahkan sama Allah. Bukannya tidak boleh bekerja, wajib bekerja, itu adalah ibadah. Tapi tetap kita pasrahkan, hakikatnya Allah yang menghasilkan. Yang penting kita sudah mengukurkan kewajiban kita. Yang perlu kita dinomorsatukan tentang ibadah kita kepada Allah, yang selama ini banyak sekali kekurangannya. Jadi lamun ditimbang teh geus nanaonan urang. Geus blok kau untuk hidup. Makanya mumpung di bulan Sa'ban ini, mumpung Allah lagi door prize-nya, mumpung lagi para malaikat Allah sedang turunkan ke dunia untuk berterbangan. Kenapa harus malam? Allah turun ke dunia, ke bumi ini turun Allahnya. Itu waktunya malam-malam, tahajudnya apa ini? Itu langsung sama Allah. Bentar lagi kan cuti, malaikat itu cuti, ayo cuti. Kayak pas malaman Sa'ban itu tanggal 16 kan cuti. Jadi bebas. Ini kalau aku kenalan dia mulai nulis.
Bisa maling terus kan. Wah, cuti malaikat lagi. Mungkin masuk lagi nanti tanggal 1 Syawal. Jadi kabeh Allah. Yang malaikat Israel luang. Nyana mah hebat. Batu geus parahi tinggal manehna geus sorangan. Mantap kata nyambut nyawana Israel eta ku manehna sorangan kegelegerna lambatan. Peti wabeh waduh sogeuna buah. Eta pas nyambut nyawanya Israel. Beak kabeh ku manehna. Dengan mana sorangan. Cuman kita alhamdulillah makasih kita udah dijadikan umatnya Rasulullah. Karena biarpun kita jadi yang terakhir diciptakan sama Allah, tetap nanti di akhir di Baitul Mahsyar itu kitalah yang didahulukan daripada umatnya Nabi Adam. Cuman bagi orang-orang yang punya, yang kaya itu 70 tahun ngantrina. Kan sugih. Jadi nu miskin heula nu diheulakeun. Kan teu bukan anak manehna antrianna sakedeung. Ari antrian anu ieu mah nu sararugih mah terakhir. Loba ieu pakaianna. Hiji-hiji ditanyain kursi, pakaian, makanan. Itu pasti dipertanyakan dari mana asal usulnya. Walaupun emang gibah segala macam, godong segala macam, nah itu kena bahaya. Hanya kita jaga dari semua makanan, minuman yang kita pakai, usahakan kita benar-benar jadi orang yang mau berbuat menuju kebenaran. Tantangannya enggak gampang, banyak tantangannya. Mari kita belajar menghadap Allah seperti apa yang baik-baik. Allah senang pakaian yang putih-putih, mau kena apapun juga yang senang wangi-wangi. Pakai yang bagus-bagus, mau kena mau dibawa paeh, mau kita mau kena dong bendera pusaka baik. Ayah nu bagus ditengen dipakai nasa tahun 2 kali. Rayagung aja Fitri. Siapa mau kena mah kuari balpoe pakaian mu alba. Ih, kalau Allah siga baju molor, daster Salomon. Pakaian kondangan kegantian nek ngaji ganti deh eta mau kena nek harapan ka Allah nu eta deui tadi seurik sekali cenah mau kena loba tai reunit minimal meuli mau kena eta 7 sapoe hiji. Itu nanti bagi perempuan dialah yang menemani ibu-ibu kayak bapak-bapak nanti ibu-ibu nemenin di alam kubur kan rame di jero kubur aya babaturan mah. Siapa pembaturannya tadi itulah yang dipakai ibadah kita, amal soleh kita. Dibelaan ngiridit baju jeung kondangan baju jeung arisan. Aika Allah ngomong teu duit. Aya binu bagus mah tapi hook ceun ipolomo Pak. Atau ge hookeun mere rezeki kasih kita. Aing siap nghareupan dong kitu baju goreng itu teu serius, enggak sungguh-sungguh. Pakai baju top, baju blue jean siap. Mulai bukan masalah sah bersihnya saja, cuman kita punya etika kepada Allah. Kayak kita menghadapi bupati apa yang sopan, supaya kita bisa ketemu dengan Allah. Diusahakan pokoknya. Cek Allah kak, mau pakai baju putih, seneng. Itu bukan hiji ge baju putih diseseudeun. Jajalan siapa baju hidup anu dikarsa bersih. Oh, ini ladenan pan zaman enak begitu tersapai pas eta. Dasar mah hidup, jadi mau baju hidup. Terus baju Cina putih deh. Teu beda sia tai remi, tai non, tai cacak. Barakunan dia omongan gitu diganti topinya ku topi beureum duang tomo bae cenah. Ini ganti bajuna, kalau ganti bajunya putih dong tai cacak beureum duang tomo. Makanya inilah sengaja bareng-bareng sama Abi entah ngaji juga masih ngaji ngebenerin tentang wudu, tentang sholat, ibadah kepada Allah, zikir kita terus, santunan segala macam. Jangan sampai kita berhenti.
beramal ibadah kita, karena itulah yang kita bawa nanti buat pulang nanti. Persiapkan di sana. Itu akan lebih hebat kalau kita kan masih punya tenaga, masih punya akal, pikiran, biarpun kita nggak punya materi, tapi usahakan kita terus berjuang di jalan Allah. Dan pasti orang sugih mah masih mending lah kalau seandainya kita udah kaya di dunia, nanti di akhiratnya masuk neraka kan aman, kan udah ngerasain kaya. Iya siap kumaha urusannya, susah ongkos di dunia, balik masuk neraka, kan rugi dong. Makanya mulai dari sekarang kita nggak tahu nyawa ini, ajal itu nggak ada yang tahu. Tidak karena ajal itu tidak karena sakit, tidak karena sehat, tidak karena tua, ataupun tidak karena muda. Kalau sudah datang waktunya, itu tidak bisa ditunda lagi. Jangan kayak bahasa kita, jangan dulu dong Bi. Emang lu siapa? Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadikan keberkahan, kita bisa berubah menjadi yang baik. Kalau seandainya perubahan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, berarti Allah sudah menjanjikan kepada semua hamba-hambanya, aku akan rubah semua nasib kalian. Makanya terus perbaiki, terus semangat, jangan putus asa, perbaiki hubungan dengan Allah. Kita sendiri yang tahu antara kita dengan Allah. Kejelekan-kejelekan kita, kemalasan kita, maksiat kita, itu yang perlu dirubah. Dengan otomatis kalau kita merubah itu tadi demi Allah, secara otodidak, secara langsung Allah akan merubah semua nasib kita. Yang penting kita selamat di dunia dan di akhirat, karena kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.